Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas fenomena toke yang merayap di permukaan kaca yang ditinjau dari gaya London. Sebelum masuk ke gaya London, kita akan membahas fenomenanya terlebih dahulu. Kalian pasti bertanyakan, mengapa toke dapat menempel di permukaan kaca dan apakah toke dapat menempel di permukaan yang basah? Jadi jawabannya adalah hewan ini menggunakan susunan bulu jari kaki yang rumit, membentuk ikatan antar molekul dengan permukaan ketika berjalan. Toke menggunakan ikatan antar molekul ini untuk memanjat dinding vertikal, menempel terbalik, atau bahkan menempel pada kaca. Toke tidak hanya bisa merayap di dinding tembok, tapi di permukaan kaca yang basah pun ia dapat merayap dengan lincah, tanpa takut tergelincir jatuh. Selain itu juga, toke dapat merayap dan menempel di mana saja loh, baik itu di permukaan yang basah, kering, ataupun yang paling licin sekalipun. Dengan apa toke dapat menempel di permukaan kaca? Bisa kita lihat dari gambar di bawah. Berdasarkan penelitian, ditemukanlah berjuta-juta bulu-bulu halus di kaki seekor toke yang dinamakan setai. Nah, bulu-bulu halus itulah yang digunakan untuk berjalan di permukaan yang basah maupun kering di permukaan kaca. Selanjutnya, kita akan menghitung luas permukaan pada kaki toke. Bagaimana caranya? Apakah ada rumusnya? Ya, ada. Mari kita lihat luas permukaan. Luas permukaan yang bersentuhan antara kaki toke dengan kaca meningkat. Misalkan, panjang tekukan rambut adalah S. Rambut di kaki toke berjari-jari R. Permukaan kaki toke yang menempel memiliki ukuran panjang X dan lebar Y. Sehingga luas permukaan kaki toke yang menempel adalah A sama dengan X dikali Y. Selanjutnya, untuk persamaan A menggunakan konsep luar. Jika kaki cicak diumpamakan persegi panjang, maka luasnya panjang dikali lebar. Kemudian, di kaki cicak atau toke ada rambut yang diumpamakan lingkaran dengan luas A sama dengan VR kuadrat. Maka, banyaknya tempat yang bisa diisi oleh rambut pada kaki toke atau cicak menjadi N sama dengan A per A kecil. Selanjutnya, dihitung luas efektif sentuhan rambut ke permukaan. Kalau diasumsikan sentuhan ke permukaan ini persegi panjang dengan panjang diameter dirumuskan sebagai D kecil dan lebarnya S, maka luasnya dirumuskan atau dilambangkan sebagai A besar. Jadi disebut dengan diameter sama dengan 2R. Maka luasnya sama dengan 2R dikali S dengan banyaknya diameter sama dengan N. Maka luasnya dilambangkan sebagai A sama dengan N dikali 2R dikali S. Substitusikan nilai N dan R dari persamaan sebelumnya, jadilah persamaan akhir. Bisa dilihat di gambar di bawah ini. Sekarang kita masuk ke teori gaya London. Teori mengenai gaya dispersi atau gaya London dikembangkan untuk menjelaskan interaksi antar molekul pada senyawa nonpolar. Awalnya sesuai teori yang ada, jika sesama molekul nonpolar saling mendekati, maka akan terjadi gaya tolak-menolak di antara awan elektron pada permukaannya. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa suatu molekul nonpolar dapat dicairkan, di mana ini hanya memungkinkan bila terdapat suatu gaya antar molekul yang menyatukan molekul-molekul dalam wujud cair. Seorang ilmuwan Jerman, Fritz London,
dapat mengemukakan suatu penjelasan teoritis yang masuk akal tentang gaya antar molekul dalam zat yang nonpolar. Oleh sebab itu, gaya ini disebut juga gaya London. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Elektron yang selalu bergerak dalam orbital menyebabkan pada suatu waktu yang singkat terjadi distribusi elektron yang tidak merata, sehingga terbentuk kutub muatan atau dipol sesaat. Nah, dipol sesaat ini kemungkinan atau kemudian akan menginduksi terbentuknya dipol sesaat pada molekul lainnya, sehingga hasilnya adalah suatu gaya tarik-menarik antar molekul yang lemah, seperti digambarkan pada diagram berikut. Selanjutnya, kekuatan gaya dispersi suatu molekul ada dua. Yang pertama ialah luas permukaannya, dan yang kedua ialah jumlah elektron atau molekul relatifnya senyawa. Yang pertama yaitu luas permukaannya berbunyi, semakin besar luas permukaan maka semakin kuat gaya dispersinya yang terlihat dari titik didih yang semakin tinggi. Dan yang kedua yaitu jumlah elektron atau molekul relatif senyawa berbunyi, sebenarnya molekul relatif ini berkaitan dengan jumlah elektron, di mana jumlah elektron sebanding dengan molekul relatifnya. Kemudian, apakah toke tetap menempel di dinding kaca dalam keadaan basah? Sebelumnya tadi udah dibahas sedikit ya. Jadi, kaca yang bahan utamanya CO2 terdiri atas silikon dan oksigen. Permukaan kaca dapat membentuk gaya antar molekul dengan atom oksigen dari H2O. Jari-jari toke yang bulat ditutupi oleh ratusan rambut mikroskopis kecil yang disebut satai akan tetap menempel pada dinding kaca karena gaya antar molekul tersebut. Silikon dioksida atau CO2 adalah molekul 3 atom, di mana atom silikon melekat pada 2 atom oksigen dengan ikatan kovalen. Struktur Lewis dari CO2 dapat dilihat pada gambar berikut ini. Penjelasan sedikit ya. Jadi, dari gambar di atas tadi, tanda panah menunjukkan momen ikatan dan momen PeB. PeB yaitu pasangan elektron bebas. Momen ikatan mengarah ke atom yang lebih elektronegatif. Kemudian, adanya PeB menyebabkan adanya momen PeB yang arahnya menuju PeB. Momen dipol atau mu merupakan jumlah vektor dari momen ikatan dan momen dalam suatu molekul. Molekul dikatakan bersifat polar jika memiliki mu lebih besar dibanding 0 atau mu tidak sama dengan 0, dan dikatakan bersifat nonpolar jika memiliki mu sama dengan 0. Kemudian, adapun keelektronegatifan. Kalian tahu nggak sih apa itu keelektronegatifan? Keelektronegatifan yaitu kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron sehingga memiliki kecenderungan untuk bermuatan negatif atau parsial negatif. Keelektronegatifan suatu atom dapat dilihat dari tabel berikut. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka elektronegatifannya cenderung semakin berkurang. Sedangkan dalam suatu periodik dari kiri ke kanan, maka keelektronegatifannya cenderung semakin bertambah. Selanjutnya, oksigen pada senyawa CO2 lebih elektronegatif daripada silikon, sehingga momen ikatannya bergerak dari Si menuju O. Pada gambar ini, momen ikatan ditunjukkan oleh tanda panah berwarna merah. Terdapat dua momen ikatan yang arahnya berlawanan. Salah satu mengarah ke kanan dan panah lainnya mengarah ke kiri, sehingga saling meniadakan. Jika saling meniadakan, maka harga mu sama dengan 0,
sehingga CO2 termasuk molekul nonpolar.